Apa benar harga obat di Indonesia 4 kali lebih mahal dari di Malaysia? Harga obat di Malaysia itu sekitar 30 kali lebih mahal dibandingkan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar, saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, geng, seperti biasanya, Ikinya akan ngereaction sebuah video ataupun beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video pernyataan dari seorang dokter Indonesia, geng. Katanya harga obat di Malaysia 30 kali lipat mahal dibandingkan dengan di Indonesia. Katanya mahal di Malaysia. Oke, mahalan di Malaysia karena mungkin ringgit, rupiah ke ringgit kayak gitu, geng, ya. Namun kenapa banyak influencer-influencer ataupun para orang yang sakit yang pernah beroperasi ataupun membeli obat di Malaysia gitu ya, geng, ya, malah bilang lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia ataupun di anu dan lain sebagainya. Katanya obat di Malaysia itu lebih bagus daripada obat di Indonesia. Katanya seperti itulah dari influencer-influencer. Nggak perlu Ikinya reaction karena dari dulu sampai sekarang Ikinya mereaction tentang hal itu. Memang kalau kita ungkapkan fakta-fakta itu memang sakit untuk kita, geng. Untuk negara kita sendiri. Apalagi orang yang tidak suka dengan negara Malaysia. Kayak gitu ya, geng. Jadi marilah kita simak dulu videonya seperti apa. Pernyataan dokter ini, apa benar harga obat di Indonesia 4 kali lebih mahal dari Malaysia? Pernyataan seperti itu dan ada tanda tanyanya daripada seorang dokter Indonesia ini, geng. Apakah benar? Jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Apa benar harga obat di Indonesia 4 kali lebih mahal dari di Malaysia? Halo semuanya, saya Dr. Erta, dokter spesialis jantung dari Klinik Kiara. Hari ini saya ingin bahas soal isu harga obat yang katanya di Indonesia itu 4 kali lebih mahal dibandingkan Malaysia. Benar kayak gitu? Kita cek faktanya. Untuk menghitung harga obat ini sebenarnya tidak susah. Untuk melihat gambaran harga obat di Malaysia, kalian bisa mengunjungi website pemerintah Malaysia pharmacy.moh.gov.my. Cari drug price untuk cek harga rata-rata obat di Malaysia. Untuk di Indonesia, kalian bisa cek situs e-katalog LKPP. Kalau misal kalian mau cari harga amlodipin, ketik saja di Google Search amlodipin e-katalog. Nanti keluar websitenya, masuk lalu klik provinsinya yang mana. Akan keluar harga obatnya. Harga di situ adalah harga jual dari farmasi ke rumah sakit. Biasanya rumah sakit jual lagi sudah menghitung PPN 11% margin standar 28%. Kita ambil harga jual saja ya, yang setiap hari nongol di komputer saya tiap kali saya meresepkan obat. Untuk bisoprolol 5 mg di e-katalog harga Indonesia, harganya hanya 230 per tablet. Kalau sebulan butuh 30 tablet, totalnya Rp 6.900. Di Malaysia, harga per tabletnya itu Rm 1,36 atau sekitar 4.400. Sebulan jadinya sekitar 132.000. Ternyata untuk harga bisoprolol generik e-katalog ini, harga obat di Malaysia itu sekitar 30 kali lebih mahal dibandingkan di Indonesia. Selanjutnya, amlodipin 10 mg e-katalog. Di komputer saya, harga jualnya itu Rp 115 per tablet. Kalau sebulan butuh 30 tablet, totalnya hanya sekitar 3.500. Di Malaysia, harga per tabletnya itu Rm065 atau sekitar Rp 2.100. Jadi kalau sebulan itu sekitar 63.000. Jadi untuk amlodipin ini, harga obat di Malaysia sekitar 18 kali lebih mahal dibandingkan di Indonesia. Sekarang kita bahas Ozempic atau semaglutid, obat paten yang lagi viral karena banyak digunakan selebriti Hollywood dan para orang kaya untuk mengontrol berat badan mereka. Obat ini diindikasikan untuk diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol dan obesitas, atau mereka yang memiliki BMI lebih dari 27 tapi berisiko tinggi dan kesulitan menurunkan berat badannya. Di Klinik Kiara harganya sekitar 2,3 juta per pen itu untuk 1 bulan. Dengan PPN jadinya sekitar 2,5 juta per bulan. Kalau untuk 6 bulan totalnya 15 juta. Di Malaysia harganya Rm 1.300 sampai 1.500 per bulan atau sekitar 4 sampai 4,8 juta. Jadi untuk 6 bulan totalnya itu sekitar 25 juta sampai 29 juta. Artinya
Di Indonesia itu lebih murah hingga 10 juta untuk penggunaan 6 bulan. Nah, dengan selisih harga Ozempic ini, orang Malaysia sebenarnya bisa hemat cukup loh kalau misalnya mau beli di Indonesia. Jadi tiap 6 bulan mereka bisa mampir ke Indonesia, konsultasi ke dokter, diresepkan obat untuk 6 bulan, dan selisih 10 juta itu cukup untuk liburan ke Bali, nginep di hotel bintang 5, snorkeling, dan makan enak selama seminggu. Jadi soal klaim harga obat Indonesia itu 4-5 kali lebih mahal dibandingkan Malaysia sepertinya perlu dicek ulang ya. Faktanya sih banyak obat generik dan paten di Indonesia yang harganya jauh lebih murah. Jadi teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di Klinik Kiera. Halo, saya Dr. Erta. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dr. Andes Arif Bukit yang merasa pengobatan di Indonesia itu seperti diulur-ulur. Beliau bilang, dokter di Indonesia tidak mau memberikan obat yang langsung menyembuhkan total, sembuhnya diulur-ulur supaya kita tetap jadi ATM. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya paham sering terjadi salah paham di masyarakat, jadi mari kita luruskan bersama ya. Sebenarnya ini bukan soal dokter sengaja mengulur waktu atau menahan pengobatan. Yang terjadi adalah dokter harus menyesuaikan pengobatan dengan sistem kesehatan yang berlaku, kemampuan finansial pasien, dan sifat penyakitnya itu sendiri. Saya jelaskan lebih rinci ya. Untuk pasien yang berobat dengan BPJS misalnya, dokter itu tidak bisa langsung memberikan semua pemeriksaan dalam satu kunjungan. Sistem BPJS itu menggunakan tarif INA CBGIS yang sudah ditetapkan untuk setiap penyakitnya. Contohnya kalau pasien datang dengan keluhan arah ke gagal jantung, tarif maksimalnya untuk kunjungan pertama mungkin sekitar 350.000. Tarif ini mencakup biaya konsultasi, obat, dan pemeriksaan oleh dokter. Kalau semua pemeriksaan mahal dilakukan sekaligus, misalnya kita lakukan ronsen, cek darah, hingga USG jantung di hari pertama, biayanya bisa melebihi batas yang ditanggung oleh BPJS. Jadi dokter harus mengatur pemeriksaan secara bertahap, pastikan langkah-langkahnya efisien dan tetap sesuai aturan. Hal serupa juga berlaku untuk pasien umum. Kalau pasien memiliki anggaran terbatas, dokter harus pintar-pintar mengatur jadwal pemeriksaan. Bayangkan kalau pasien baru datang sekali, lalu langsung disuruh melakukan banyak pemeriksaan mahal, seperti misalnya CT scan, periksa lab lengkap, dan lain-lain. Pasien pasti kaget, rasa berat, lalu tidak mau melanjutkan pengobatan. Akhirnya penyakitnya malah tidak terdiagnosis dengan baik dan tidak tertangani. Tapi kalau pasien punya asuransi atau memang mampu membayar biaya pengobatan, biasanya dokter akan menawarkan pilihan, mau nggak pemeriksaannya dilakukan sekaligus untuk mempercepat diagnosisnya apa. Jadi penanganannya tidak diulur-ulur, tapi disesuaikan dengan kondisi finansial pasien dan sistem kesehatan yang berlaku. Selain itu ada sifat penyakit juga ya yang memang tiap pasien itu beda. Ada yang sifatnya akut, perlu penanganan cepat dan dirawat. Ada yang sifatnya kronis yang memang tidak bisa disembuhkan total. Contohnya hipertensi, diabetes, atau gagal jantung kronis. Penyakit-penyakit ini perlu pengobatan jangka panjang untuk menjaga agar kondisinya stabil dan tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah. Obat-obatan dan kontrol rutin bukan untuk mengulur-ngulur kesembuhan, tapi untuk memastikan bahwa penyakitnya itu tidak tambah parah dan tetap terkontrol. Oke dokter, kami punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien ini mendapat pengobatan terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau Anda merasa pengobatannya terlalu lama atau kurang efektif, jangan ragu dong untuk diskusi sama dokternya. Semua langkah yang dilakukan tujuan untuk menjaga kesehatan pasien, bukan untuk membuat pasien itu merasa dirugikan. Nah, semoga penjelasan ini bisa bantu jawab rasa penasaran Anda. Ya deh, dokter Indonesia itu siap untuk bantu Anda, bukan untuk mempersulit. Oke geng, karena ikinya juga pernah merasakan operation dan pernah juga dirawat di Malaysia, di hospital Malaysia dan juga klinik-klinik Malaysia, dan juga memiliki teman-teman orang Malaysia, kayak gitu ya geng ya. Kalau di Malaysia menurut ikinya, kalau periksa kayak gitu ya geng ya, periksa ataupun bedah apa namanya pokoknya operation kayak gitu. Kalau hospital kerajaan itu kebanyakannya murah ataupun juga biasanya kalau kita cek tentang apakah penyakit yang yang diucapkan tadi dengan dokter itu free, cuma sekitaran ya bayar mungkin RM1 lah katanya, itu dapat obat dah lengkap sekali geng gitu. Nah, kalau di Indonesia kita harus mempunyai BPJS, tapi kalau di Malaysia kita cuma menunjukkan IC saja. Nah, itu kelebihannya dari negara Malaysia. Nah, mohon maaf bila tersilap kata ataupun kurang pengetahuan ikinya tentang hal ini, soalnya ikinya cuma dengar dan mungkin lupa diingatan ataupun tidak di-save kayak gitu di dalam pikiran ikinya. Dan ini cuma berbagi pengalaman ikinya saat berada di Malaysia. Namun banyak juga pasien-pasien ataupun orang-orang Indonesia itu yang melebihi yang bilang kayak gitu, yang banyak gitu yang bilang para TikToker maupun orang-orang yang telah berobat ke Malaysia itu bahwasannya lebih cepat dan lebih ditangani kayak gitu ya geng ya. Jadi lebih set kayak gitu ya geng ya daripada dokter di Indonesia. Kalau di dokter di Indonesia
ini melakukan diagnosanya itu diagnosa. Kadang kita sakit gigi lah. Ini apalah kayak gitu pokoknya sakit gigi intinya. Tapi ini yang dibilang ini bukan sakit gigi, ini kayak gini sampai berlama-lama nanti maunya malah ini bukan sakit gigi tapi mau tumbuh gigi kayak gitu intinya, geng. Ya, jadi menurut dokternya mungkin yang bilang dokternya terus dikomentari daripada netizen tadi ya mungkin ya yang dibilang itu beliau ada benarnya juga karena kita tuh dijadikan mesin ATM untuk para ya hospital-hospital yang berada di negeri kita sendiri, geng. Harusnya kita dokter-dokter malu dong kayak gitu kan. Kita itu ya apa namanya mengeluarkan nggak mau juga mengeluarkan apa nggak hemat, nggak mau juga murah-murah janji kita sembuh. Siapa sih yang nggak mau sembuh, yang nggak mau sehat, ya kan, geng? Kayak gitulah menurut pendapat ikinya kayak itu ya, dok ya. Semoga tidak terjadi salah pahaman antara para netizen yang yang tidak paham, yang tahu tentang situasi, yang pernah juga pergi ke Malaysia pasti tahu merasakan perbedaan antara dokter Malaysia dan obat di Malaysia dan di Indonesia. Itu saja sih tanggapan ikinya biar lebih simpelnya. Kalian kalau ada keluarga sakit, kalau ada modal, kalau ada uang, mungkin bisa pergi ke negara Malaysia ataupun Penang lah paling terkenalnya yang banyak yang dikunjungi oleh orang Indonesia sendiri. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Apa bunda silahkan boleh cerita di kolom komentar. Tegur ikinya di kolom komentar. Ikinya saja mau pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.